Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Cerah nih nampak wajahnya. Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat walaupun kita sedang puasa nih harus semangat nih ya nampaknya Bu. Iya, harus. Baik Ibu, kemarin Ibu Sarah udah meminta saya untuk mengamati kegiatan coaching Bu Sarah dengan rekan sejawat. Iya. Sebenarnya kompetensi apa yang ingin Ibu capai dari kegiatan coaching tersebut? Kompetensi yang akan ingin saya capai itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ada 3 ya Bu ya kompetensi dari kegiatan coaching. Kira-kira Ibu mau memfokuskan kompetensi yang mana ini? Saya rasa saya akan fokus ke mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Kalau jika dilihat dari skala 1 sampai 10, sebenarnya kompetensi yang telah Bu Sarah miliki itu berada pada skala berapa? Kalau diskalakan 1 sampai 10, sekarang ini saya berada di 5, Bu. Oh, pada skala 5. Jadi uh, masih lumayan juga itu ya Bu ya. Nah, Iya. kira-kira skala berapa sebenarnya yang ingin Bu Sarah capai? Yang ingin saya capai itu minimal 8 lah, Bu. Oh, minimal 8. Iya. Baik Ibu, kira-kira hal apa yang sudah ada yang bisa membantu Bu Sarah untuk mencapai tersebut? Ya, saya ingin bisa menggali atau mengarahkan coach saya dalam menemukan solusi dan permasalahan yang tengah dihadapi. Kemudian, saya bisa juga memunculkan ide-ide baru sebagai seorang coach itu. Oh ya, baik Ibu, dukungan apa yang Ibu perlukan kira-kira selama coaching ini? Dukungan yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian menggali dengan pertanyaan berbobot tersebut sehingga si coach menemukan solusi dari permasalahan yang telah dihadapi gitu. Oke, baik Ibu, mudah-mudahan nanti proses coaching Ibu ini benar-benar dapat mencapai skala yang Ibu harapkan. Kira-kira kapan nih saya bisa memulai mengobservasi atau mengamati Bu Sarah melakukan coaching dengan rekan sejawatnya? Sekarang bisa, Bu. Oke, sekarang bisa. Baik Bu Sarah, nanti kita setelah saya mengamati Bu Sarah melakukan coaching, nanti kita akan ngobrol-ngobrol pasca observasi saya ya Bu Sarah. Baik Bu Sarah, silahkan. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Siti gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kita kemarin sudah janjian akan bincang-bincang pada hari ini ya Bu ya. Nah, Iya kira-kira betul. pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa nih Bu? Hal menarik apa yang akan kita bahas? Gini Bu, saya mau curhat nih. Nilai hasil pembelajaran murid saya itu, saya kan ngajar bahasa Inggris ya Bu. Ya. Jadi PH dan PAS itu baik gitu. Paling 30% lah yang tuntas di setiap kali ujian itu. Oke. Saya bingung nih dari tahun ke tahun selalu gitu. Jadi Ibu merasa bahwa pembelajaran bahasa Inggris ini apa ya Bu?
diminati lah seperti itu ya Bu ya. Iya, kayaknya mereka tuh menganggap bahwa bahasa Inggris ini sulit dan sudah putus asa di awal gitu. Nggak mau untuk berusaha agar nilai itu bagus, kemudian kemampuannya di bidang bahasa Inggris juga meningkat. Nah, kira-kira tujuannya setelah nanti Ibu aplikasikan ini, itu apa kira-kira tujuan Ibu ke depannya? Ya, yang pertama saya menemukan solusi dari masalah saya nih ya Bu ya. Mungkin setelah menemukan solusinya, nilai murid-murid saya menjadi meningkat, kemudian kemampuan mereka di bidang bahasa Inggris menjadi lebih baik dengan ditandai bisa berbicara, bisa menulis, bisa membaca, dan bisa mendengar dalam bahasa Inggris. Oke, baik. Betul. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan Ibu itu apa untuk meningkatkan pembelajaran ini? Ya seperti yang kita bahas tadi, tentu nilainya ukur keberhasilan itu lebih dari 50%. Saya harapkan murid-murid saya itu nilai PH-nya sudah di atas KKB. KKB kami kalau kelas 7 itu 73, kelas 8 75, dan kelas 9 77. Saya harapkan lebih dari 50% nanti mereka nilainya sudah di atas KKB. Itu Bu. Mengharapkan di atas KKB lah nilai-nilai murid-murid ini ya. Iya. Iya, Kemudian betul. Bu, kesempatan apa yang Ibu dapatkan ya, atau yang kesempatan apa yang bisa Ibu jalankan untuk mewujudkan tujuan Ibu ini? Kesempatan kalau dari segi waktu, saya masuk kelas mereka tuh 4 jam pelajaran seminggu, kemudian saya juga mengajar ekskul English Club, kemudian saya bisa memanfaatkan perangkat gadget yang mereka miliki itu untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang bahasa Inggris gitu. Nah, kalau dilevelkan nih Bu dari 1 sampai 10, kira-kira level Ibu sekarang ini berada di mana? Saya menganggap bahwa saya itu masih berada di level 6 karena dengan indikasi nilainya itu yang masih jelek gitu. Masih 30% lah ya tuntas gitu. Baik. Gitu. Kemudian kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mewujudkan tujuan tersebut? Oke, saya mempunyai rekan sejawat yang mensupport, begitu juga kepala sekolah, ada murid-murid yang kalau anaknya sekarang kan melek IT ya, mereka tuh kadang lebih tahu dari kita gimana memakai aplikasi di HP itu untuk belajar secara otodidak gitu. Itu menurut saya adalah suatu kekuatan untuk mencapai tujuan saya ini. Baik. Kemudian kira-kira ada nggak hambatan Ibu dalam mencapai tujuan ini? Hambatan kalau teman-teman rekan sejawat saya ini kadang-kadang sama ngajar gitu. Jadi saya kalau pingin ngajak mereka mengajak mereka masuk ke kelas saya untuk mengamati saya ngajar misalnya kan, itu kesulitannya di menyamakan waktunya. Kemudian kalau membawa gadget ke sekolah, itu di sekolah kami kan dilarang bawa gadget gitu murid-murid nih. Nah, itu salah satu hambatan yang saya rasakan. Kemudian dari hambatan Ibu, dari hambatan-hambatan yang Ibu rasakan, kira-kira ada nggak solusinya? Solusinya mungkin untuk semester berikutnya saya bisa mengusulkan kepada wakil kurikulum supaya kami bisa mengajarnya itu berbeda waktunya sehingga saya bisa melihat dia mengajar dan memberikan refleksi tentang kelebihan dan kekurangan teman saya rekan sejawat ini. Begitu juga dia bisa masuk ke kelas saya dan merefleksikan cara mengajar saya gitu, apa yang kurang dan apa yang perlu dipertahankan.
Kalau masalah gadget mungkin saya bisa minta izin kepada kesiswaan untuk membawa anak-anak membawa gadget satu per kelompok aja untuk media pembelajaran gitu. Jadi solusinya adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Ibu ya. Iya, Kemudian betul. rencana Ibu untuk mencapai tujuan ini itu seperti apa? Rencananya saya melakukan pemetaan dulu terhadap kemampuan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajarnya. Kemudian merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi supaya lebih menarik untuk murid, baik dari strategi, materi maupun cara belajar. Dan saya akan mengevaluasi dan merefleksi pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu. Nah, kira-kira prioritas Ibu pada saat ini itu apa? Prioritas saya itu untuk meningkatkan hasil belajarnya dulu Bu. Untuk anak-anak yang nilainya sering di bawah KKB ini akan saya usahakan untuk minimal KKB lah gitu. 50% dari murid itu sudah melewati KKB. Oke, baik. Nah, kriteria ketinggian. Ya. Kemudian kira-kira untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan ini, Ibu memerlukan waktu berapa lama? Saya harapkan di akhir semester nanti nilai murid-murid saya itu udah meningkat dibandingkan PTS yang baru ini. Kira-kira sebulan mungkin sudah bisa dilihat hasil PH-nya udah mulai naik gitu. Mulai hasilnya sebulan lah Ibu ya. Iya. Kira-kira setelah sebulan ini, kan Bu, kemudian Ibu lihat dari rencana-rencana Ibu ini berhasil atau tidaknya itu, Ibu tolak ukurnya itu yang Ibu jadikan apa? Tolak ukurnya itu dari nilai mereka di atas KKB tadi ya Bu ya. Oke. Kemudian rencana Ibu apabila nanti setelah direfleksikan 1 bulan ke depan, kemudian ada lagi hambatan atau gangguan, kira-kira solusi Ibu berikutnya seperti apa? Oke, kalau masih ada hambatan atau gangguan, mungkin saya akan bincangkan dulu dengan rekan sejawat atau dengan kepala sekolah atau dengan orang tua murid dan dengan murid itu sendiri ya Bu ya. Mungkin mereka lebih senangnya seperti apa gitu, melakukan refleksi lah terhadap murid, rekan sejawat ataupun wali murid. Saya berkomitmen atau berjanji untuk berusaha hasil belajar murid sampai tuntas semuanya gitu. Setelah 50% nanti usahakan beransur-ansur mungkin dengan remedial atau pembelajaran ulang terhadap murid-murid yang belum tuntas gitu. Kemudian siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Rekan sejawat bisa, wali murid, orang tua murid, mungkin murid itu sendiri dan kepala sekolah bisa mengecek berapa pencapaian kami sebagai guru mata pelajaran, berapa persentase ketuntasan setiap pelajaran yang diampu oleh guru mapel itu. Nah, setelah perbincangan kita ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan? Saya merasa tercerahkan ya, saya merasa muncul ada ide-ide baru atau solusi yang bisa saya sebenarnya bisa lakukan tapi selama ini belum saya sadari gitu kan. Jadi saya bisa menggunakan gadget untuk belajar di dalam kelas, memakai aplikasi games untuk meningkatkan hasil pembelajaran, kemudian bisa mengajak rekan sejawat untuk masuk ke kelas saya untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan gitu. Saya lebih lega ya Bu. Iya betul. Banyak sekali menemukan ide-ide baru ya. Iya gitu Bu. Saya jadi penasaran Ibu nunggu hasilnya di 1 bulan ke depan.
Jadi nanti 1 bulan ke depan kita bisa berbincang-bincang lagi seperti ini ya Bu, tentang hasilnya bagaimana, Iya, sukses baik. atau tidak. Iya, Dan saya iya, harapkan tujuan Ibu ini tercapai dan sukses ya Bu. Amin. iya, amin. Kemudian kita sudahi saja perbincangan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Sarah. Assalamualaikum, Bu Sarah. Waalaikumsalam Bu. Sudah selesai ya coachingnya dengan rekannya tadi? Iya, alhamdulillah sudah Luar selesai. biasa, saya mengamati proses coachingnya Bu Sarah dengan rekan sejawat. Gimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching dengan rekannya tadi? Saya menjadi lebih lega, kemudian lebih senang karena coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi gitu, Bu. Oke, berarti Ibu merasa lega, tenang, ternyata Ibu bisa membantu dari coach Ibu ya, Bu ya. Kira-kira dari proses yang Ibu lalui tadi, menurut Bu Sarah, apakah sudah sesuai dengan harapan atau sesuai dengan target yang ingin Ibu capai? Kalau menurut saya sudah sih Bu. Tadi saya menggunakan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kan. Jadi saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa membuat coach tersebut menemukan solusi-solusinya. Oke, benar sekali tadi Bu Sarah. Saya perhatikan memang Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot, rasa ingin tahu Bu Sarah sudah cukup, sehingga coach yang Ibu hadapi itu benar-benar beliau menemukan solusi yang ada pada dirinya sendiri tanpa Ibu memberikan solusi. Jadi dia memang sudah memberdayakan dirinya untuk menyelesaikan masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Saya rasa sudah cukup baik ya Bu Sarah. Kira-kira dari obrolan yang kita lakukan ini, selanjutnya kompetensi apa lagi ya Bu Sarah yang ingin Ibu kembangkan? Bisa dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi mendengarkan aktif mungkin ya Bu. Oke. Mendengarkan aktif. Kira-kira rencana Ibu untuk selanjutnya bagaimana? Rencana saya akan lebih lagi menggali kemampuan saya dalam mengcoach rekan-rekan sejawat saya. Seperti itu, Bu. Oke. Iya. Baik Bu Sarah, itu tadi Ibu sudah bisa ya mengcoach rekannya, kemudian akan berencana untuk melanjutkan meningkatkan kompetensi selanjutnya. Pada lain kesempatan kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Sarah. Oke, Bu Sarah, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.